Bab 231. Sisanya menatap Mandy. Pada saat itu, dia sangat marah. Harvey hanya menghela nafas dalam hati. Dia akhirnya mengerti sekarang. Terlepas dari insiden mengenai pusat perbelanjaan, kakek Zimmer tidak akan pernah melakukan apapun pada Zack. Untuk kakek Zimmer, ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Sekarang, itu telah menyebabkan kekacauan yang cukup besar. Harvey tahu bahwa dia harus membiarkannya. Jika tidak, situasi istrinya bisa menjadi lebih buruk. Setelah memikirkannya sebentar, Harvey mengirim pesan teks ke Mandy. Mandy melirik ponselnya, lalu sedikit gemetar. Itu karena Harvey telah memintanya untuk setuju untuk menyelesaikan masalah ini. Dia juga ingin dia mengajukan permintaan. Mandy memandang Harvey, yang tersenyum tipis dan berkata, "Percayalah padaku." Mandy ingat apa yang terjadi sehari sebelum kemarin. Dia memilih untuk percaya padanya. Pada saat itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan berdiri. Dia berkata, "Kakek, kamu harusnya tahu lebih banyak dari aku betapa merepotkannya masalah ini. Karena semua orang berpikir bahwa aku dapat menyelesaikan ini, maka aku akan pergi ke York Enterprise lagi." Mendengar itu, Zack tidak bisa menghentikan seringainya. "Mandy, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kaulah yang mendirikan York Enterprise? Apakah kau pikir itu akan membantu jika kau pergi ke sana secara langsung?" Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk mengeluarkan Mandy dari Zimmers. Meskipun kerugiannya mungkin besar, Zack merasa itu lebih baik daripada harus bersaing dengannya untuk posisi pewaris di masa depan. "Kalau begitu, apakah kau bersedia pergi?" Kakek Zimmer menghela nafas pelan. Meski begitu, dia tetap khawatir. Lagi pula, seluruh masalah itu memang benar-benar kekacauan besar. "Kakek, kau harus tahu bahwa begitu kita menggunakan kartu as kita, itu akan menjadi lebih sulit setiap saat," kata Mandy dengan serius. "Aku bisa pergi dan mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa melakukannya." Secara harfiah semua orang tahu itu. Zack meludah dengan dingin. "Jika kau tidak dapat melakukannya, jangan melangkah maju. Jangan salahkan aku nanti saat kau gagal. Zack." Karena dia bersedia mengambil tanggung jawab penuh, kita harus membiarkannya begitu saja. Queen berkata, sama dinginnya. "Tapi sebelum itu, kita perlu mengkonfirmasi sesuatu. Apa yang harus kita lakukan jika kau gagal?" "Jika aku gagal, aku akan menanggung sendiri kompensasi $450 juta. Keluarga Zimmer tidak akan terlibat sama sekali," ucap Mandy pelan. "Sebagai gantinya, aku ingin mengajukan permintaan." Lilian melompat untuk campur tangan. "Apa? Tidak. Tentu saja tidak. Ada apa dengan putriku? $450 juta. Kita tidak akan bisa menggantinya bahkan jika kita menjualnya. Selain itu, dengan hutang sebesar itu, bagaimana dia bisa menemukan dirinya seorang suami yang baik di masa depan?" "Diam." Kakek Zimmer berdiri dan memelototi Lilian, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pandangannya ke Mandy. Selama Mandy bersedia pergi, Zimmer akan mampu menyelesaikan krisis ini. Tidak masalah apakah dia berhasil atau sebaliknya. Bahkan jika Mandy membuat peraturan yang berlebihan, kakek Zimmer akan menyetujuinya. Bagaimanapun, Zimmer akan dapat bangkit kembali selama mereka tidak bangkrut. Paling-paling, mereka hanya perlu bersembunyi selama beberapa tahun. Selain manajer proyek pusat perbelanjaan, aku juga menginginkan posisi manajer keuangan perusahaan. Perlu untuk mengawasi dan memverifikasi semua urusan keuangan dalam keluarga kita, kata Mandy, melafalkan setiap kata. "Apa? Mandy, apakah kau sudah gila? Kau ingin mengurus masalah keuangan? Mengapa kau tidak mengatakan bahwa kau ingin memiliki seluruh perusahaan?" "Bajingan!" Keluarga Zimmer bangkit dalam kemarahan. Saat ini, Mandy adalah manajer proyek pusat perbelanjaan tersebut. Jika dia juga ditunjuk sebagai manajer keuangan, tidak diragukan lagi dia akan menjadi orang yang paling kuat dan berpengaruh di antara semua Zimmer. Jika dia bertanggung jawab atas keuangan perusahaan,
bagaimana mungkin mereka memanipulasi dan menggelapkan dana untuk keuntungan mereka sendiri? Mandy, peraturan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kakek mengizinkanmu untuk mengurus keuangan kita? Zack mendengus. Posisi itu sangat penting. Bagaimana mungkin kakek memberikannya kepada Mandy? Dia mengatakan omong kosong. Queen mencibir. Mandy, tidak pernah terpikir olehku bahwa kau adalah orang yang ambisius. Kau ingin memiliki seluruh perusahaan sendiri. Apakah kau ingin menjadi pewaris keluarga? Mengapa kau tidak mengajukan permintaan langsung dan mengatakan bahwa kau ingin menjadi CEO? Mandy berkata dengan tenang. Zimmer terlibat dalam bisnis, jadi aku yakin kita akrab dengan satu kebenaran. Artinya, risiko harus sebanding dengan keuntungan. Kalian semua ingin aku pergi dan menyelesaikan sesuatu yang bukan tanggung jawabku. Kau juga ingin aku menanggung kompensasi $450 juta sendirian. Aku bisa setuju untuk itu. Oleh karena itu, bukankah seharusnya kau memberiku beberapa manfaat besar sebagai balasannya? Queen, jika kau sangat menginginkan posisi ini, kau bisa pergi dan menyelesaikan masalah ini. Jika kau berhasil, aku bahkan akan memberimu jabatanku. Bukan hanya dia. Jika ada di antara kalian yang merasa mampu, kalian bisa melangkah maju sekarang. Aku akan memberi kesempatan. Mandy melihat semua Zimmer di aula. Namun, tidak ada yang berani menatap punggungnya langsung di matanya, bahkan ketika dia bisa melihatnya dengan sempurna. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan pernah bisa terseret ke dalam kekacauan ini. Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan. Mandy, apakah kau benar-benar punya solusi untuk masalah ini? Bab 232. Sebenarnya, kakek Zimmer tidak mau membiarkan Mandy bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Melakukan hal itu berarti dia akan menikmati status yang kuat di antara para Zimmer, sejauh dia akan mempengaruhi posisi Zack dalam keluarga. Namun pada saat ini, sepertinya mereka kehabisan pilihan. Jika Mandy menolak untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan kekacauan ini, Zimmers akan berada di ambang kebangkrutan. Kakek, jangan percaya padanya. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan masalah sebesar ini? York Enterprise bahkan mengeluarkan surat resmi kepada kita. Aku khawatir dia mungkin telah bersekongkol dengan York Enterprise sebelumnya. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membohongi kita dan menang di antara para Zimmer. Zack cemas. Sebelumnya, dia sangat ingin menyalahkan Mandy dan membuatnya bertanggung jawab atas seluruh kekacauan. Sekarang, dia takut jika kakek Zimmer akan benar-benar menyetujui permintaan Mandy. Jika Mandy diberi hak istimewa untuk mengelola keuangan, akan sangat sulit bagi Zack untuk membalikkan keadaan dalam keluarga. Dia bahkan mungkin kehilangan statusnya sebagai pewaris. Mandy, bagaimana kau bisa bermain-main dengan trik kecil seperti itu? Bahkan di depan kakek. Queen meludah dengan dingin. Apakah menurutmu kakek begitu mudah tertipu? Betul sekali. Jika kau benar-benar ingin mengendalikan keuangan perusahaan, setidaknya kau harus memberi tahu kami bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini. Sean hanya bisa berkata. Dia juga tidak ingin Mandy diberi hak mengatur keuangan. Sebelum Mandy bisa berbicara, mereka mendengar suara lembut. Ini sangat sederhana. Aku hanya akan menelepon Yvonne untuk menyelesaikannya. Mereka melihat sekeliling, dan menyadari bahwa Harvey yang berbicara. Harvey, apakah menurutmu kau punya hak untuk berbicara di sini? Kau pikir kau bisa menyelesaikan semua ini hanya karena kau adalah teman sekelas Yvonne? Apakah kau tahu berapa nilai $450 juta? Zack mengertakkan gigi dan memelototi Harvey. Aku tidak berpikir kau melakukannya. Kau selalu berusaha bersikap angkuh dan sombong di depanku. Apakah kau tidak takut kau akan dihukum karena itu? $400 juta juga bukan jumlah yang kecil untuk York Enterprise. Yvonne adalah sekretaris CEO, tapi dia pasti tidak bisa memutuskan untuk masalah besar seperti ini. Apakah menantu yang menumpang ini sudah gila? Apakah dia tahu apa artinya $450 juta? Semua orang bilang dia gila. Aku tidak percaya sebelumnya,
tapi sekarang aku percaya. Tak satu pun dari Zimmer percaya Harvey, termasuk kakek Zimmer. Ini adalah masalah besar yang menyangkut sejumlah 450 juta dolar. Bagaimana mungkin Harvey menyelesaikan semuanya hanya dengan panggilan telepon? Siapa dia? Harvey merasa tidak berdaya. Jarang baginya untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang mempercayainya sama sekali. Harvey, diam. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kakek Zimmer meraung, tidak puas. Menantu yang menumpang ini sudah keterlaluan. Tidakkah dia menyadari statusnya di antara para Zimmer lebih rendah dari seekor anjing? Dia tidak akan berhenti bicara. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat? Jika bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkan Mandy, kakek Zimmer akan lama mengusir Harvey dari keluarga Zimmer. Mandy sedikit mengernyit dan melirik Harvey. Dia tidak yakin apakah Harvey bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Namun, mereka telah mencapai titik tidak bisa kembali. Mandy menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakek, kamu tidak perlu khawatir bagaimana aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan memikirkan sesuatu. Satu-satunya syaratku adalah aku ingin kendali penuh atas keuangan perusahaan setelah semuanya diselesaikan. Jika aku gagal, aku sendiri yang akan mengganti seluruh 450 juta dolar itu." Melihat bahwa Mandy tetap keras kepala, napas kakek Zimmer menjadi tersendat. Melihat masalah ini dari aspek tertentu, tidak masalah apakah Mandy bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Bahkan jika dia gagal, keluarga Zimmer tidak perlu membayar 450 juta dolar. Itu mungkin bagi mereka untuk naik peringkat lagi dalam waktu dekat. Jika dia berhasil, keluarga Zimmer dapat memperoleh kembali kepercayaan York Enterprise dan investasi dapat dilanjutkan. Proyek pusat perbelanjaan juga bisa berjalan lancar. Dalam waktu singkat, Zimmers bisa naik menjadi keluarga kelas atas di Niumhi. Lebih penting lagi, orang luar yang mendengar kejadian ini akan mengenali kemampuan Zimmer dalam menangani masalah yang menghadang mereka. Ini tentu akan memberi mereka status yang jauh lebih tinggi dan terhormat di Niumhi. Tidak peduli dari sudut mana dia melihat, proposisi Mandy tidak membahayakan Zimmer, hanya menguntungkan. Memikirkan ini, kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam. Dia memberi kerumunan pandangan sekilas sekali, dan kemudian perlahan berkata, "Baik. Aku akan memberimu kata-kataku di depan semua orang hari ini. Jika kau memang mampu mengatasi masalah ini, kau akan menjadi manajer keuangan perusahaan Zimmers. Tetapi jika kau gagal, kau harus menanggung semua konsekuensinya sendirian." Mendengar kata-kata kakek Zimmer, baik Zack dan Quinn saling bertukar pandang. Namun, mereka tidak berani mengajukan keberatan. Jika Mandy benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, maka dia berhak mengelola keuangan. Tapi syaratnya hanya jika dia benar-benar mampu. 400 juta dolar mungkin bukan masalah besar bagi York Enterprise. Untuk Zimmers, bagaimanapun, mereka tidak dapat memperoleh jumlah yang besar bahkan jika mereka. Apakah Mandy benar-benar berpikir dia bisa memperbaiki kekacauan ini sendiri? Apakah hanya karena suaminya yang menumpang kebetulan adalah teman sekelas Yvonne? Konyol. Dia menjadi bodoh. Bab 233. Mandy pasti akan kacau kali ini. Bagaimana mungkin dia bisa menenangkan York Enterprise dengan keterampilannya yang sedikit? Aku sudah mengetahui tentang hal itu sebelumnya. CEO baru York Enterprise benar-benar misterius dan tidak menonjolkan diri. Tidak ada yang pernah melihatnya. Quinn berkomentar dengan dingin. Setelah pertemuan keluarga berakhir, semua orang bubar. Dia dan Zack pergi bersama. Seharusnya, Mandy tidak akan bisa. Masalahnya, dia mampu menyelesaikan masalah investasi sebelumnya. Aku takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Zack tidak bisa tidak khawatir. Jika kita membiarkan dia mengelola keuangan perusahaan, kita akan sangat menderita di masa depan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kecuali dia tidur dengan CEO York Enterprise, itu tidak akan pernah terjadi. Lihat wanita itu. Suaminya adalah sampah yang tidak berharga. Quinn berkata dengan kejam.
Mengapa orang kaya itu rela melakukan hal seperti itu? Bahkan menyentuhnya akan sangat disayangkan. Dia berada di pihak yang sama dengan Zack. Jika Mandy berkuasa, dia juga akan menderita. Aku harap begitu. Zack menghela napas. Kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia mungkin benar-benar perlu membuat beberapa persiapan. Sementara itu di Porsche Mandy. Mandy masih linglung. Harvey telah mengiriminya pesan teks yang memintanya untuk setuju dan menyelesaikan masalah, bahkan mendorongnya untuk mengajukan permintaan. Meskipun dia tampak sangat kuat dan gigih sepanjang waktu, dia diliputi pusing saat dia meninggalkan pertemuan. Setelah mobil menyala, Mandy bertanya dengan cemas. Harvey, kamu bilang masalahnya akan teratasi setelah kamu menelepon Yvonne. Benarkah itu? Apa? Apakah kau yang membujuk Mandy untuk menyetujuinya? Kau bajingan sial. Biarkan aku memberitahumu. Jika Mandy gagal, kita harus menanggung utang 450 juta dolar. Apakah kau tahu berapa banyak itu? Bahkan jika kau memotong tubuhmu dan menjual setiap bagian, kita tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Awalnya ketika Lilian melihat betapa percaya diri Mandy, dia mengira Mandy punya rencana. Tidak pernah terpikir oleh Lilian bahwa keputusan Mandy didorong oleh Harvey. Menyadari hal ini, kaki Lilian menjadi gemetar dan kekuatan yang hilang dari tubuhnya. Jika mereka akhirnya berhutang 450 juta dolar, Lilian tidak hanya akan dipaksa untuk menyerahkan kehidupannya yang kaya dan nyaman, situasi mereka dapat meningkat menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Jangan khawatir. Harvey menghibur Mandy. Sebelumnya, aku menukar lukisan The Rocky Mountains Landers Peak dengan York Enterprise. Aku mendengar CEO cukup puas dengan itu. Karena perusahaan berutang budi kepada kita, mereka pasti akan menghormati kita dan memberi kita penghargaan. Baru kemudian Mandy menghela napas lega. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Mengapa kita tidak memberi Nona Xavier Forever Mine? Kita bisa memintanya untuk berbicara demi kebaikan kita. Tidak. Itu milik keluarga kita. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain?" Lilian awalnya duduk lemah di kursi belakang. Sekarang, dia tiba-tiba menjadi tegak. Dia telah melihat cincin berlian Mandy. Itu lebih dari 10 karat. Dia telah merencanakan untuk menemukan waktu untuk memakainya dan memamerkannya di luar. Bagaimana dia bisa membiarkan Mandy memberikannya kepada orang lain? Harvey melirik Lilian, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menghibur Mandy, dengan mengatakan, "Buat janji saja dengan Yvonne dan temui dia. Mari kita lihat apa yang dia katakan." Mandy ragu-ragu sebentar, lalu mengangguk kecil. Dia tahu bahwa bantuan York Enterprise kepada mereka telah digunakan untuk dana investasi 50 juta dolar. Tetap saja jika dia tidak pergi dan mencobanya, dia tidak akan memiliki pilihan lain yang tersisa. Saat sore hari, Harvey pergi ke York Enterprise lebih awal. Yvonne memasuki kantornya pada saat pertama yang memungkinkan. Mandy akan datang untuk mengurus surat hukum sore ini. Harvey memberitahu Yvonne. "Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan." Yvonne tampak khawatir. Dia berkata, "CEO, apakah maksud Anda saya harus menyelesaikannya secepat mungkin? Atau apakah Anda ingin saya melakukannya dengan lambat?" "Lakukan dengan cepat," kata Harvey ringan. Keluarga Zimmer telah menyetujui permintaan Mandy. Karena itu masalahnya, perusahaannya harus menutup masalah ini sesegera mungkin. Jika mereka mengambil sesuatu dengan lambat, masalah mungkin muncul. Selain itu, semakin cepat insiden ini diselesaikan, semakin baik bagi Mandy. Dia kemudian bisa mulai membangun otoritasnya di antara para Zimmer. Tak lama kemudian, kantor dibuka. Mandy berjalan ke meja resepsionis untuk mengajukan janji dengan CEO York Enterprise. Tentu saja, Harvey tidak akan melihatnya. Sebaliknya, Yvonne segera pergi ke ruang resepsi. "Nyonya Zimmer. Sungguh mengejutkan, kita bertemu lagi." Yvonne tersenyum dan memberi isyarat agar kopi disajikan. Dia mempersilakan Mandy untuk duduk. Istri CEO bersamanya. Dia tidak berani memperlakukan Mandy dengan dingin.
Nona Xavier, saya benar-benar minta maaf. Saya datang karena surat resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda. Mandy khawatir. Surat hukum itu terdengar sangat tegas dan keras. Apakah itu benar-benar mudah untuk menyelesaikan masalah? Yvonne mengukur Mandy. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam. Nona Zimmer, saya yakin Anda mengetahui kondisi York Enterprise saat ini. CEO baru kami cukup berhati-hati dengan investasi karena berbagai alasan. Soalnya, tidak banyak perusahaan atau keluarga yang bisa menerima dana investasi dari kami. Anda Zimmers dapat menganggap diri Anda benar-benar beruntung. Sangat disayangkan hal seperti ini terjadi. Mendengar itu, Mandy sedikit memucat. Jika dia tidak dapat memperbaiki masalah ini, dia harus menanggung hutang sebesar 450 juta dolar. Pikiran itu menakutkan. Bab 234. Setelah jeda singkat, Mandy menarik napas dalam-dalam. Nona Xavier, saya mengerti kondisi yang Anda sebutkan, tapi tolong percaya padaku. Kami Zimmers pasti tidak melakukan hal-hal itu dengan sengaja. Proyek pusat perbelanjaan ini sangat penting bagi kami. Keheningan sesaat menyusul, Yvonne tiba-tiba tersenyum. Jika ada orang lain yang datang dan meminta ini, aku pasti sudah menyuruh petugas keamanan mengusir orang itu sekarang. Tapi sebelum saya datang, CEO secara khusus mengatakan kepada saya bahwa dia sangat menyukai lukisan The Rocky Mountains Landers Peak. Karena itu, dia setuju untuk membantumu lagi. Kami berharap para Zimmer akan belajar dari pelajaran mereka dan tidak membuat masalah lagi untuk proyek ini lagi. Jika insiden serupa terjadi lagi di masa depan, saya khawatir CEO tidak akan memenuhi permintaan Anda lagi. Itu saja. Anehnya, CEO benar-benar memberi kita bantuan. Sebelumnya, Harvey hanya menyebut hal itu dengan santai. Meskipun Mandy mempercayainya, dia sendiri tidak begitu percaya diri. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa York Enterprise benar-benar akan melepaskan insiden ini hanya karena lukisan The Rocky Mountains Landers Peak. Nona Xavier, Anda tidak bercanda kan? Tanya Mandy. Tentu saja tidak. Ini adalah perintah CEO. Saya tidak berani berbicara omong kosong. Setelah itu, saya akan meminta seseorang mencabut surat resmi itu. Anda bisa tenang sekarang dan menangani proyek pusat perbelanjaan, Nyonya Zimmer. Yvonne memberi Mandy senyum tipis. Perusahaan kami sangat ingin melihat hari di mana pusat perbelanjaan didirikan. Mandy mendapati dirinya semakin pusing. Seluruh situasi tidak terasa nyata. Ini adalah masalah besar yang membutuhkan kompensasi 450 juta dolar, namun semuanya diselesaikan begitu saja. Bagaimana bisa sesederhana ini? Nona Xavier, apakah lukisan The Rocky Mountains Landers Peak itu menakjubkan? Apakah itu sepadan dengan bantuan besar? Tanya Mandy lemah. Tentu saja. Ione tersenyum lagi. Ada lukisan legendaris yang terkenal di antara jenis kita. CEO mengatakan bahwa mampu melindungi harta nasional agar tidak hilang ke luar negeri memang merupakan keberuntungan. Dibandingkan dengan itu, jumlah uang ini sepele. Mandy kemudian membahas beberapa detail dengan Yvonne, termasuk tanggal pembayaran berikutnya. Setelah itu selesai, Mandy meninggalkan York Enterprise. Bahkan ketika dia masuk ke mobilnya, dia masih merasa bahwa semuanya tidak nyata. Malam hari, di Zimmers. Ketika Mandy membuka pintu dan memasuki rumahnya, Harvey sedang mengepel lantai. Memperhatikannya. Harvey mendongak dan berkata, "Bagaimana hasilnya? Apakah semuanya terselesaikan?" "Ya, semuanya terselesaikan sekarang." Mandy bersandar di pintu dan menatap Harvey dengan curiga. "Harvey, katakan padaku. Bagaimana kamu tahu York Enterprise akan membantu kita? Apakah hanya karena lukisan The Rocky Mountains Landers Peak itu?" "Aku sudah menebaknya." Harvey tersenyum. York Enterprise adalah perusahaan yang kuat dan dominan. Jika mereka benar-benar ingin mencari kesalahan pada Zimmer, mereka akan mengambil tindakan langsung. Kenapa lagi mereka mengeluarkan surat hukum? Mereka mungkin melakukannya sebagai peringatan. Jadi, aku kira mereka tidak akan menyulitkanmu.
Bagaimana dengan itu? Apakah aku membuat tebakan yang benar? Apakah aku tidak mendapatkan imbalan apapun? Harvey tampak sombong. Dia bahkan melihat Mandy dari atas ke bawah dengan sengaja. Penampilan seperti itu memang sesuatu. Wajah cantik Mandy sedikit memerah melihat tatapan agresifnya. Dia memelototi Harvey dengan tegas dan mencibir. Untungnya, kamu membuat pertanyaan yang tepat. Kita akan hancur jika terjadi sesuatu. Bukankah aku menebak dengan benar? Lanjut Harvey. Bagaimana dengan hadiahku? Malam ini, kita bicarakan lagi. Mandy bergegas ke atas. Suaranya sangat lembut. Apa? Harvey tercengang. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah saat yang sangat dinanti akhirnya datang kepadaku? Harvey pergi untuk mandi pada saat pertama yang memungkinkan, dan kemudian memasuki kamar tidur. Mandy baru saja selesai mandi. Dia mengeringkan rambutnya saat dia berbicara. Ngomong-ngomong, aku baru saja menerima telepon. Teman sekelas universitasku dan aku akan mengadakan pertemuan. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Apa? Harvey terkejut. Kau ingin mengajakku? Mereka telah menikah selama 3 tahun. Setiap tahun Mandy akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman sekelasnya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi bersamanya. Apakah babi terbang sekarang? Itu tidak terduga, tetapi dia benar-benar memintanya untuk menghadiri pertemuan bersamanya. Kenapa? Apa kamu tidak ingin pergi? Jika tidak, lupakan saja. Kata Mandy ringan. Pergi. Aku pasti pergi. Bagaimana aku tidak pergi? Istriku tersayang memiliki perintah seperti itu untukku. Jangankan pertemuan itu. Harvey menepuk dadanya. Bahkan jika itu adalah tugas yang sangat sulit dan berbahaya, selama istriku tersayang bahagia, aku akan melakukannya. Dia duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan lembut. Mengapa kita tidak mematikan lampu sekarang? Mandy bingung. Mengapa kita perlu mematikan lampu? Bukankah kau memintaku untuk datang? Aku pikir kamu siap untuk itu. Kau. Mandy tersipu dalam. Aku ingin membicarakan pertemuan itu dengannya. Apa sebenarnya yang dia pikirkan selama ini? Keluar. Bang. Harvey menyentuh hidungnya sedikit dan tersenyum pahit. Sepertinya dia masih harus menempuh jalan yang panjang. Keesokan harinya, di Zimmer Enterprise. Zack duduk di kantornya untuk waktu yang lama, ekspresi santai di wajahnya. Malam sebelumnya, dia mendapat informasi tentang kejadian itu dari berbagai orang. CEO baru York Enterprise benar-benar marah tentang semua ini. Bahkan ada desas-desus bahwa Zimmer akan benar-benar kacau kali ini. Itu membuat Zack sangat gembira. Meskipun dia sedikit takut akan masa depan Zimmers, dia tidak akan membiarkan Mandy pergi meskipun itu berarti membebani seluruh keluarga. Dia enggan melihatnya berhasil. Bab 235. Tiba-tiba Queen menerobos masuk ke kantor Zack, wajahnya menunjukkan kecemasan. Riasannya hancur. Zack, kita dalam masalah besar. Apa kau sudah mendengarnya? Ada apa denganmu? Zack bertanya dengan acuh tak acuh. Kenapa kau begitu terburu-buru? Aku baru saja melewati Departemen Hukum. Aku mendengar bahwa York Enterprise baru saja mencabut surat hukum itu. Queen tercengang. Ini baru 1 malam. Bagaimana bisa sesuatu yang sebesar ini terjadi dengan begitu cepat? Mendengar ini, Zack mengerutkan kening. Apa kau tidak salah dengar? York Enterprise adalah perusahaan besar. Bagaimana mungkin mereka mengubah keputusan mereka dalam waktu sesingkat itu? Mereka mencabut surat hukum yang mereka keluarkan hanya sehari setelah kemarin. Apakah ini lelucon? Itu benar. Seluruh perusahaan sedang mendiskusikannya sekarang. Aku juga mendengar bahwa pengacara kali ini cukup sopan dan ramah. Dia benar-benar berbeda dari betapa sombongnya dia ketika dia datang sebelumnya. Queen tampak ketakutan. Apa? Zack menjadi gelisah dan jatuh dari kursinya. Dia bangkit kembali dengan canggung, menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin? Tadi malam, aku menggunakan semua koneksiku untuk mempelajari seluruh insiden dari petinggi York Enterprise ini. Aku mendengar mereka semua marah.
Bagaimana mereka bisa mencabut surat resmi hari ini? Itu tidak logis. Aku juga tidak ingin mempercayainya, tetapi Departemen Hukum tidak mungkin membuat kesalahan tentang hal seperti ini. Kemarin, Queen sangat yakin bahwa Mandy tidak mungkin menyelesaikan masalah. Sekarang, surat hukum telah ditarik kembali. Bagaimana bisa berita ini palsu? Ekspresi wajah Zack menjadi sangat jelek. Dia awalnya mengira dia akan bisa menyingkirkan Mandy kali ini. Sayangnya, hal yang tak terduga terjadi. Jika Mandy diberi kuasa untuk mengelola keuangan perusahaan, tentu akan menjadi mimpi buruk bagi Zimmers, termasuk dia. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Departemen Hukum dan melihat apakah berita ini asli atau palsu. Tepat ketika dia mengatakan itu, teleponnya berdering. Begitu dia menutup telepon, ekspresinya menjadi gelap. Queen menjadi khawatir. Dia buru-buru bertanya, "Ada apa?" Kakek berkata bahwa setiap orang harus pergi ke ruang pertemuan untuk rapat sekarang. Zack tidak bisa berdamai dengan pergantian peristiwa ini. Jika kakek Zimmer melangkah maju sekarang, itu berarti berita itu memang benar. Di ruang pertemuan Zimmer Enterprise. Pada saat itu, kakek Zimmer berjalan sambil tersenyum. Mandy ada di sana di sisinya. Itu adalah jenis kehormatan yang tidak bisa dimiliki kebanyakan Zimmer. Dalam hal itu, sepertinya Mandy adalah harapan dan pewaris Zimmer untuk kakek Zimmer. Toh, Mandy berhasil menyelesaikan masalah surat hukum. Faktanya, dia telah melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kakek Zimmer cukup puas. Setelah kejadian ini, tidak diragukan lagi keluarga Zimmer akan menikmati posisi yang kuat dan bergengsi di Niumhi. Cepat atau lambat, mereka akan naik pangkat dan muncul sebagai keluarga kelas atas. Kecuali kakek Zimmer, yang lainnya memasang ekspresi jelek. Keluarga Zimmer memang lolos dari krisis dan terhindar dari kebangkrutan. Namun, ini berarti Mandy akan diberi tanggung jawab penuh untuk mengelola keuangan Zimmer. Tidak hanya itu, dia juga bertanggung jawab atas proyek pusat perbelanjaan. Bagaimana mungkin mereka mendapat manfaat dari ini? Kakek Zimmer selalu menutup mata terhadap tindakan tidak bermoral mereka. Tapi apakah Mandy akan melakukan hal yang sama? Mandy biasanya orang yang agak naif. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa orang lain ingin menggelapkan dana perusahaan? Berkonspirasi dengannya sepertinya juga tidak mungkin. Sekarang, baik Zack dan Queen telah sampai di ruang pertemuan. Ekspresi wajah mereka sangat tidak menyenangkan. Ketika mereka melihat kakek Zimmer menatap Mandy dengan sikap puas, mereka gemetar karena marah. Apalagi bagi Zack. Dia adalah satu-satunya yang menikmati kehormatan seperti itu sebelumnya. Apakah ini berarti Mandy akan mengambil alih jabatannya sekarang? Kali ini, Mandy membantu kami Zimmers dan perusahaan untuk menyelesaikan krisis ini. York Enterprise telah membiarkan masa lalu menjadi masa lalu, dan mereka akan terus berinvestasi pada kita. Ini adalah kontribusi yang besar. Kakek Zimmer tersenyum, senang. Oleh karena itu mulai hari ini dan seterusnya, Mandy adalah manajer keuangan Zimmer Enterprise. Ini yang sudah aku janjikan. Selain itu, aku juga memiliki pengumuman besar untuk dibuat. Mendengar itu, jantung Zack berdetak kencang. Mungkinkah kakek Zimmer ingin memberikan beberapa saham kepada Mandy? Atau apakah dia ingin memberinya jabatan ketua? Jika itu terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan di masa depan? Zack bukan satu-satunya. Zimmer lainnya sama tidak maunya hal itu terjadi. Sean adalah yang pertama berdiri, bangkit dari tempat duduknya dengan dentuman keras. Dia berseru dengan keras. Ayah, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ini adalah masalah penting bagi kami Zimmers dan perusahaan. Kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Betul sekali. Kakek, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kami tidak dapat memberikan Zimmer Enterprise kepada orang luar yang tidak menyandang nama keluarga kita. Zack berbicara, kata-katanya mengandung makna yang mendasarinya.